Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berbicara tentang topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu tantangan dan peluang di era digital untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hadirin yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tulang punggung dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan ini menuntut kita untuk dapat beradaptasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tengah dinamika global. Di tantangan di era digital ini, ada beberapa tantangan utama yang perlu kita hadapi. Yang pertama, perubahan yang cepat, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat, seringkali lebih cepat daripada kemampuan kita untuk beradaptasi. Hal ini menuntut kita untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan kita. Yang kedua ada disrupsi industri, yang dimana banyak industri mengalami disrupsi akibat inovasi teknologi. Contohnya industri transportasi dengan hadirnya aplikasi ride sharing, industri perhotelan dengan adanya platform penyewaan tempat tinggal, dan industri retail dengan maraknya e-commerce. Yang ketiga ada kesenjangan digital, yang dimana meskipun teknologi semakin canggih, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkannya. Kesenjangan digital ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar. Yang keempat ada keamanan cyber, dengan semakin terhubungnya berbagai perangkat sistem, ancaman terhadap keamanan cyber menjadi semakin serius. Serangan cyber dapat merugikan individu, perusahaan, dan bahkan negara. Lalu di peluang di era digital. Namun demikian, era digital juga membuka banyak peluang yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada akses informasi yang luas, di mana internet memberikan kita akses ke informasi yang sangat luas. Kita dapat belajar banyak hal baru, mengikuti kursus online, dan mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional. Yang kedua, pekerjaan baru. Di era digital menciptakan banyak pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Profesi seperti data scientist, digital marketer, dan cyber security expert dapat menjadi semakin penting dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas, di mana teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang tepat, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan akurat. Keempat, ada kolaborasi global. Teknologi memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini membuka peluang pekerja dalam proyek-proyek internasional dan memperluas jaringan profesional kita. Lalu berlanjut ke strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan di era digital, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Pertama ada pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia. Pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan harus bekerja sama untuk menyediakan program-program yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis,
dan beradaptasi jadi sangat penting. Soft skill ini akan membantu kita untuk tetap kompetitif dan sukses di dunia kerja yang terus berubah. Yang ketiga ada infrastruktur, di mana peningkatan akses terhadap teknologi dan internet sangat penting untuk mengurangi kesenjangan digital. Pemerintah harus berinvestasi dalam membangun infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil. Keempat, ada keamanan dan etika digital. Penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan praktik-praktik keamanan cyber yang baik. Selain itu, etika digital juga harus menjadi bagian pendidikan kita agar kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, ada kolaborasi dan inovasi. Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Inovasi ini tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari cara kita berpikir dan bekerjasama. Hadirin yang saya hormati, era digital adalah masa depan kita. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, kita harus siap untuk beradaptasi dan berkembang. Kunci utama untuk menghadapi era digital adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dengan pendidikan yang tepat, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Saya mengajak kita semua untuk belajar berinovasi dan bekerja sama. Marilah kita jadikan era digital ini sebagai momentum untuk menciptakan perubahan yang positif dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita junjung masa depan yang semangat dan optimisme, serta terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Akhir kata, saya ucapkan salam penutup. Om Shanti Shanti. Terima kasih.